beredar kabar, beredar berita katanya Grab Indonesia ya, katanya kompetitor sebelah kita dari Gojek itu mengatakan pastikan tidak ada pungutan biaya tambahan untuk mitra driver. Grab mengatakan memastikan tidak ada pungutan biaya tambahan untuk para ojol-ojol Grabnya. Tapi begitu kita lihat di notifnya itu ada pembayaran sampai Rp20.000 maksimal untuk Jakarta. Bahkan untuk di daerah ada yang maksimal sampai 13.000, ada yang sampai 15.000. Ini benarnya gimana? Ya, itu kalau untuk 10 orderan para ojol-ojol bayar maksimal 20.000 biaya langganannya. Di daerah ada 9 atau 10 orderan bayar 13.000. Ada yang bayar 15.000, tergantung kota di daerah itu dan di kota masing-masing, apakah di kota besar ataupun di kota kecil. Tapi di ibu kota Jakarta, ya mantan ibu kota ya, karena kota ada pindah ke IKN, itu maksimal dikenain biaya langganan sampai Rp20.000. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, dimanapun ya. Ini akan gue bahas lagi tentang perihal Grab berbayar ya. Nah, ini setelah kejadian di Cirebon, kejadian di Kupang, katanya akan kejadian lagi di berbagai kota-kota lainnya. Dan gue dengar dari media sosial ataupun yang nge-DM, katanya beredar kabar Jakarta katanya mungkin ada mungkin mengadakan demo juga. Tapi nggak tahu tanggal berapa. Ada yang bilang tanggal 20, ada yang bilang di bulan Mei seperti di Jawa Tengah. Jawa Tengah akan memulai katanya kan demo di bulan Mei atau nggak tahu dah. Pokoknya sekarang itu isinya banyak kan ojol-ojol pada demo ya, terutama ojol Grab. Yang mana dengan adanya layanan baru ini, kebijakan baru ini, efek dari habis Lebaran, yang mana untuk gacor, untuk hemat itu bayar sampai Rp20.000. Itu kenapa bisa? Ya, kenapa harus dilakukan pembayaran seperti itu? Niat ojol mencari uang bukan untuk mengeluarkan uang. Ini sama juga seperti calo atau sama juga seperti agensi berbayar. Atau mungkin kalau di affiliate online shop itu bayar promote. Misalnya menjual barang nih, kan barang lu pengen laku nih, lu bayar promote untuk menaikkan traffic engagementnya, atau mungkin bayar beli viewers, atau beli subscriber, atau beli like, ya sama seperti itu. Untuk ojol-ojol juga kalau untuk gacor itu beli biaya langganan ya. Seperti lo nonton video, ya kan? Lo belum nonton bola, udah beli paketnya nih. Tapi kalau nonton Liga Inggris atau Liga Italia harus tambah lagi biaya langganan kan, kalau nggak bisa. Nah, seperti itu gini, ojol Grab juga gitu nih. Lo kalau pengen gacor, pengen dapat 10 tarikan terus sampai biaya langganan berbayar 20.000 daripada berjam-jam dianyepin. Dan yang hemat ini menjadi prioritas. Yang katanya ini ojol berbayar ini atau biaya langganan ini ada ojol prioritas yang diutamakan, katanya seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar yuk kita lihat aja beritanya nih seperti ini. Grab pastikan tidak ada pungutan biaya tambahan untuk mitra driver atau untuk ojol-ojolnya. Ini dari kompas.com ya. Kita bacakan. Jakarta, kompas.com. Grab Indonesia memastikan pihaknya tidak memungut biaya pendaftaran untuk menjadi mitra driver atau pengemudi Grab. Emang benar ya, untuk biaya pendaftaran mungkin enggak. Hal itu sampaikan setelah ramai keluar di media sosial terkait pengutan biaya mendaftar menjadi ojol. Ya, Grab senantiasa memberikan akses bagi layanan utama bagi mitra pengemudi seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Max hingga Grab Mart, Grab Express tanpa biaya tambahan. Ujar Direktur Mobility Logistik Grab Indonesia Tias Widyastuti saat dihubungi Kompas Selasa 15 April 2025. Lebih lanjut, Tias mengatakan untuk program akses hemat bahkan program tambahan baru yang bersifat opsional kepada mitra pengemudi atau ojol-ojol untuk mendapatkan akses pada layanan Grab Bike hemat. Ketentuan biaya langganan harian dan program akses hemat berbeda di setiap kota yang telah dipromosikan pertama kali saat mitra mendaftar. Mitra juga mendapat membatalkan penambahan biaya program akses hemat ini kapan saja tanpa biaya apapun, katanya. Program akses hemat diluncurkan sejak awal tahun 2025 setelah mempertimbangkan masukan mitra pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan Grab Bike hemat. Namun kami akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian jika diperlukan, pungkasnya. Yang mana mungkin banyak ya orang-orang pengen daftar Grab hemat, tapi ada juga yang mengeluhkan susahnya orderan. Seperti ini ya, adanya
pengeluh di media sosial seperti ini. Sebenarnya ramai di media sosial X alias Twitter, pengguna akun ZXXXX ingin mencari lowongan kerja. Dalam tweetnya dia menyatakan bersedia mendapatkan pekerjaan apapun selain menjadi driver ojol. Guys, ada info loker nggak? Ngojek benar udah nggak bisa diharap pinjir. Mau narik malah suruh bayar langganan, OB, office boy, gudang, kurir, apapun mau kok. Lokasi Jabodetabek urgent banget. RT retweet atau di tweet post ulang. Bantu ya, lagi benar-benar butuh nih, makasih banyak, tulis dia di dalam akunnya. Ini salah satu orang yang udah nyerah jadi ojol ya. Mungkin ada sebagian yang zaman, ada sebagian yang udah masih bertahan, ada sebagian yang mungkin pendapatan masih stabil. Ada juga yang pendapatannya makin down. Ada juga yang sistem berbayar. Ada juga sistem member ya, member legal atau ilegal. Seperti mau apa? CVT, Crayon, Overflow, dan lain-lainnya itu. Yang bangga dengan member-membernya seperti itu. Membayar tuh menitik orderan. Ada seperti itu ada. Tapi sekarang beralih ke kita masing-masing. Emang dari Grab bilang Grab tidak memungut biaya untuk biaya pendaftaran. Tapi di sini diasumsikan bagi para ojol-ojolnya adalah Grab memungut biaya layanan sampai 20.000 maksimal untuk mendapatkan orderan sampai maksimal 10. Nah, itu yang sangat disayangkan oleh para ojol-ojol Grab ya. Makanya terjadi demo seperti di Cirebon, Kupang, dan beberapa kota lainnya mungkin akan juga mengadakan demo lagi, tapi nggak tahu gimana. Jakarta pun malah sekarang disenggol-senggol sama anak-anak daerah. Kami di Cirebon udah mulai, kami di Kupang udah mulai. Jakarta kapan? Sedangkan Jawa Tengah lagi menyusut kekuatan, katanya mungkin di bulan Mei. Nah, kita nggak tahu lah ya, apa yang terjadi ke depannya untuk dunia para ojol-ojol ini. Ya, apakah masih tetap bertahan ataupun mencari pekerjaan baru, ataupun mungkin menjadi konten kreator, ataupun mungkin joget-joget seperti anak durian sawit atau ojol-ojol lainnya yang udah mulai bergerombolan joget-joget di media sosial dan lainnya. Ya, sekarang ada dua pilihan untuk dunia ojol yang situasinya sekarang semakin gimana gitu ya. Hanya ada dua pilihan, suka bertahan, nggak suka tinggalkan. Itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ojol.